Kelvin Hendra. Bab tahun 1094 sampai tahun 1098. Kelvin dan yang lainnya naik ke perahu. Pria parubaya itu berkata, kalian seharusnya juga ingin pergi ke puncak 1000 pedang, kan? Bagaimana Anda bisa tahu? Tanya Kelvin dengan heran. Pria parubaya tersenyum, selama bertahun-tahun ini, selalu ada orang yang ingin pergi ke Gunung 1000 Pedang. Mereka menyewa perahu atau membayar orang untuk mengantar mereka masuk. Kelvin berkata dengan sedikit terkejut, jika Anda tahu kalau kami ingin ke sana, kenapa Anda masih mau mengantarkan kami? Apa Anda tidak takut bahaya? Pria parubaya berkata, ini adalah peristiwa yang sangat aneh. Di desa kami, banyak orang telah masuk ke dalam puncak 1000 Pedang, lalu beberapa hari kemudian, perahu mereka akan mengapung dan membawa mereka pulang. Kembali. Parlan bertanya dengan kaget. Benar, kata pria parubaya. Untuk segala yang terjadi di dalam sana, mereka sama sekali tidak bisa mengingatnya. Sementara orang yang mereka antar hilang selamanya. Ada keanehan lainnya? Tanya Dante dengan penuh minat. Mendengar ucapan pria parubaya, dia menjadi semakin bersemangat. Ada. Kata pria parubaya itu, biasanya, tidak ada satupun orang asing yang bisa keluar dari dalam sana, jadi sebenarnya, saya tidak terlalu khawatir, tapi kalian semua. Kelvin tersenyum dan berkata, Anda cukup mengantar kami. Biar kami yang mendayung perahunya. Pria parubaya menggelengkan kepala dan berkata, Anda telah menyelamatkan nyawa anak saya dan tidak meminta upah apapun. Saya merasa sungkan, kalian semua silahkan duduk saja. Setelah selesai bicara, dia mengayuh perahunya. Perahu mulai berlayar perlahan meninggalkan tepi sungai dan menuju ke hutan. Sungai itu memiliki lebar sekitar 50 meter. Air sungainya tampak sangat tenang seperti cermin. Hanya dengan meletakkan tangan di bawah, mereka bisa merasakan sensasi air. Kelvin melihat kedua sisi sungai, lalu melihat kejauhan. Dia merasa senang dan puas. Pemandangannya sangat cantik. Sayang sekali, tempat ini belum dikembangkan menjadi tempat wisata, kata Sekar. Sebenarnya, kita tidak bisa sepenuhnya menyalahkan pemerintah, kata pria parubaya, pada mulanya, area ini memang sudah direncanakan untuk pariwisata, bahkan tidak hanya area ini saja. Lalu kenapa tidak berkembang setelahnya? Tanya Parlan dengan heran. Lalu, pria parubaya tersenyum getir, saya pernah mendengar satu hal, tapi saya tidak tahu itu benar atau tidak. Konon, saat itu, ketika mereka mulai mengembangkan kawasan ini, mereka mulai bekerja di tepi sungai dan ingin membangun beberapa gedung, tapi saat hari kedua bekerja, lokasi kerja mereka sudah diisi oleh orang lain. Waktu itu, semua orang sangat percaya dengan tahayul. Orang-orang di desa kami, semua berkata bahwa di dalam Gunung 1000 Pisau ini adalah tempat tinggal seorang pertapa. Pertapa di Gunung 1000 Pisau ini tidak menghendaki adanya pengembangan wisata di tempat ini. Kemudian, saat itu, banyak penduduk desa yang menentang. Waktu itu, kondisi ekonomi di tempat kami belum begitu bagus, tapi akhirnya mereka memilih kota Nangka. Sekarang, kota Nangka telah berkembang dengan pesat, sedangkan tempat ini, kata pria parubaya dengan getir. Ternyata ada alasan seperti ini. Saat ini, matahari baru saja terbit dan membuat pemandangan di sekitarnya menjadi sangat indah. Di waktu yang sama, suasana hati mereka juga menjadi lebih rileks. Mereka terus mengobrol dan Kelvin akhirnya tahu nama pria parubaya itu. Namanya adalah Samijan, sebuah nama yang terdengar sangat kuno. Oh ya, Paman Sam. Setelah kapal berjalan selama beberapa waktu, Kelvin bertanya, kira-kira pukul berapa saat dua orang itu membeli perahu Anda? Kemarin kira-kira pukul 5 atau 6 sore. Kata Samijan. Apa Anda mengenal mereka? Kelvin mengangguk dan berkata, seharusnya saya mengenal mereka. Hanya saja, jika saya tidak melihatnya secara langsung, saya juga tidak bisa memastikannya. Oh. Samijan mengangguk. Dia bukan pria yang suka banyak bicara. Dia hanya menjawab ketika Kelvin dan yang lainnya bertanya. Kelvin kembali bertanya, apa Paman Sam kenal dengan gadis bernama Cecil? Tentu saja, saya mengenalnya. Kata Samijan sambil mengangguk. Bahkan dia pernah tinggal di rumah kami selama 2 hari. Tapi gadis ini agak aneh. Dulu, dia pernah terbawa arus sungai dari Gunung 1000 Pedang ini, lalu kami menampungnya selama beberapa hari. Saat itu, beberapa bebek di rumah kami sempat mati akibat sakit. Kemudian, dia mengulang lagi cerita tentang Cecil, yang ternyata, tidak terlalu berbeda dengan cerita ibu-ibu di lembah Yuta sebelumnya. Setelah itu, dia melanjutkan, setelah lulus dari universitas, sebenarnya dia adalah gadis yang cukup baik. Hanya saja, mungkin dia tidak terlalu pandai memilih pasangan. Dia punya pacar, tapi wajah pacarnya penuh dengan tato. Sekilas, pacarnya mirip seperti preman. Kelvin menatap Dante. Kemudian, Dante mengangguk dan memberinya kepastian bahwa itu adalah adik seperguruannya. Samijan berkata, oh ya, lusa kemarin, saya sempat pulang malam dan melihatnya bersama pacarnya sedang berlayar menuju ke Gunung 1000 Puncak ini. Mereka berdua terlihat sangat romantis. Sekar segera bertanya, apa Anda melihat orang lain? Misalnya seorang gadis yang sangat cantik dan kira-kira berusia 20 tahunan. Samijan menggelengkan kepalanya dan berkata dengan bingung, saya tidak melihatnya. Mendengar itu,
muncul sedikit rasa kecewa di antara alis Sekar. Perahu berlayar dengan sangat lambat. Setelah beberapa saat, Kelvin melihat bahwa Samijan sudah bermandikan keringat, lantas dia tersenyum tipis dan berkata, "Paman Sam, biarkan saya yang melakukannya." Samijan memang sedikit lelah, jadi dia tidak menolak. Kelvin menerima dayungnya dan mulai mengayuh. Hal itu membuat kecepatan perahu mereka meningkat beberapa kali lipat. Samijan menghapus peluh di keningnya, lalu menundukkan badannya, mengambil air sungai dan mencuci mukanya. Perahu berlayar selama 3 hingga 4 jam. Matahari sudah cukup terik di langit tapi di sekitar mereka ada lapisan kabut tipis. Samijan segera berkata, "Kita akan segera memasuki kawasan Gunung Seribu Pedang. Gunung ini memiliki arca yang sangat luas dan sebuah sungai. Semakin kita pergi ke dalam sana, maka kabutnya akan semakin tebal. Pada akhirnya, ketebalan kabut itu akan membuat kita kesulitan untuk melihat jari-jari kita sendiri. Di tempat itu, sangat sulit untuk menentukan arah." Kelvin sedikit tergugah dalam hatinya. Dia menoleh ke arah Dante dan berkata, "Dante, giliranmu." Dante menerima dayung, lalu mendayung perahunya, sementara Kelvin mengangguk pada Parlan. Parlan memahaminya maksudnya. Kemudian, dia mengetuk leher Samijan dan membuat tubuhnya terhuyung, sebelum akhirnya pingsan. Parlan menaruh pria ini dengan hati-hati. "Senior, seharusnya Anda mengenal Dimas Wibowo, kan?" tanya Kelvin. "Ya." Parlan mengangguk dan bertanya, "Ada apa?" "Dimas tinggal di puncak 1000 pisau. Sepertinya Anda belum pernah ke sini sebelumnya," tanya Kelvin. "Dimas tidak mengizinkan orang lain datang kemari. Dia akan berkonflik dengan siapapun yang berani datang ke tempat ini," kata Parlan. Saat pria ini berkata tentang seorang pertapa, aku langsung teringat tentang Dimas. Kelvin mengerutkan keningnya. Jika Parlan tahu bagaimana menemukan Dimas, mungkin segalanya akan menjadi jauh lebih sederhana. Kelvin juga ingin memastikan apakah Dimas Wibowo di gunung ini sama dengan sosok pemilik penginapan di kota Riveria atau bukan. Namun sekarang, karena dia tidak bisa mengandalkan Parlan, maka dia harus mencarinya sendiri. Dia membalikkan satu tangannya dan 2 gulungan kertas gambar Mufikul di tangannya. "Apa ini?" tanya Parlan dengan heran. "Jika tidak salah, seharusnya ini merupakan peta harta karun timur yang rusak," kata Kelvin. "Eller." Mereka langsung menoleh ke arah Kelvin. Parlan malah merebut petanya dan bertanya, "Apa yang kau katakan itu benar?" Kelvin mengangguk. Parlan membuka peta harta karun, lalu melirik sebentar dan berkata, "Sepertinya memang benar, tapi tidak lengkap. Bagian atas ini adalah area di sekitar puncak 1000 pedang. Ada sebuah rute di sini. Kita bisa berjalan dan mengikuti petunjuk pada peta ini. Selain harta karun timur, masih ada 3 peta harta karun lainnya," kata Parlan. "Ketiga peta lainnya tersebar di seluruh dunia. Organisasi Sangki memiliki satu bagian, begitu pula dengan organisasi Zero dan penjaga malam. Konon," kata Parlan, 4 harta karun dewa, kecuali penjaga harta karunnya, hanya dapat ditemukan dengan menggunakan peta. Jika seseorang datang dengan membawa petanya dan menunjukkannya pada penjaga harta karun, penjaga harta karun tidak akan menyerangnya." Ekspresi Kelvin berubah dan berkata, "Ada teori seperti itu." Kelvin hanya tahu sedikit tentang 4 harta karun dewa. Para penjaga malam juga tidak pernah memberitahunya secara detail. Selama ini, Kelvin hanya mengandalkan potongan-potongan informasi yang diperolehnya. Sekitar 10 tahun silam, pemimpin sekte King Lian, yang dikenal sebagai Suge Wanita, Elisa, pernah merencanakan sesuatu yang melibatkan 3 kelompok sekaligus, kata Parlan. Dia masuk ke organisasi Sangki dan mencuri bagian peta yang dimiliki oleh organisasi Sangki. Dengan kecantikannya, dia berhasil memikat petinggi penjaga malam dan mendapatkan peta milik penjaga malam. Terakhir kalinya, aku sempat bicara dengan teguh, dan berkata bahwa kita bisa membuka harta karun timur. Setelah harta karun timur dibuka, maka ini akan menimbulkan guncangan di dunia kultivasi. Namun, ini adalah sesuatu yang baik bagi organisasi Zero, oleh karena itu, dia menyerahkan bagiannya padaku. Kata Parlan. Sebuah perasaan ringan muncul di hati Kelvin. Dia tahu bahwa Elisa telah merencanakan sesuatu untuk semua orang. Dia mengumpulkan peta harta karun timur dari 3 belah pihak, tapi Kelvin tidak tahu apa tujuannya. Sayangnya, waktu itu, Elisa belum menemukan kuncinya. Kata Parlan. "Kunci?" Dante bertanya dengan ragu-ragu. "Kunci apa?" Parlan membuka mulutnya dan hendak mengatakan sesuatu, tapi dia menggelengkan kepala dan berkata, "Harta karun dewa ini adalah rahasia besar milik penjaga malam. Sebenarnya, aku sudah terlalu banyak bicara pada kalian." Dante berkata, orang yang paling menyebalkan adalah mereka yang suka bicara setengah-setengah. Sementara itu, Kelvin dan Sekar di sampingnya saling bertatapan. Kunci. Mereka pernah mendengarnya dari mulut Douglas. Sophie adalah kunci harta karun timur. Kenapa Sophie menjadi kunci? Kelvin masih belum mengerti. Kelvin menduga bahwa 10 tahun yang lalu, setelah Elisa berhasil mengumpulkan semua petanya, saat itu dia tidak memiliki kunci, sehingga dia gagal membuka harta karunnya. Kemudian, dia dan Sekte King Lian diburu oleh berbagai pihak. Pada akhirnya, dia dibunuh oleh organisasi Zero yang berada di kota Glaceria. Parlan membuka potongan peta, lalu mengerutkan alisnya dan berkata,
potongan ini tidak lengkap, tapi kita masih bisa berjalan melewati rute yang ada pada potongan peta ini. 194. Semakin ke dalam, kabutnya akan semakin tebal. Di dalam sana, kita akan kesulitan untuk menentukan arah, jadi sebaiknya. Sampai di sini, ekspresi Dante berubah, lantas berkata, mari kita terbang dengan pedang. Lalu pergi ke jalan yang tergambar pada peta. Parlan berpikir sejenak dan berkata, aku akan mencobanya. Setelah itu, dia membuka mulutnya dan pedang terbang muncul di bawah kakinya. Parlan bergerak dan berencana untuk terbang. Setelah itu, wajahnya tiba-tiba berubah. Dia segera menyimpan pedang terbangnya dan berkata, ternyata tempat ini dilapisi oleh formasi dilarang terbang. Formasi dilarang terbang. Dante tampak syok. Formasi taktis legendaris tingkat 4, formasi dilarang terbang. Parlan menarik nafas dalam-dalam dan berkata, pada dasarnya, harta karun dewa adalah peninggalan salah satu keluarga besar di zaman kuno. Di era itu, masih ada formasi tingkat 6 dan sangat normal. Setelah berbicara, dia melihat potongan peta dan berkata, di dalam formasi dilarang terbang. Hanya ada satu rute penerbangan yang aman, sementara tempat lainnya tidak diizinkan untuk terbang. Jalur pada peta harta karun ini sepertinya benar, tapi... Sampai di sini, dia mengerutkan keningnya dan berkata, namun, peta harta karun ini terpenggal. Jika ingin masuk ke sana sesuai dengan instruksinya mungkin agak merepotkan. Kelvin merenung dan berkata, jadi, jalur yang ada pada potongan peta ini, sebenarnya adalah jalur yang aman di antara seluruh formasi ini. Sementara itu, Elisa tidak membawa peta. Apa dia hanya mengandalkan ingatannya? Parlan mencibir dingin. Ini sudah terjadi 10 tahun yang lalu. Walau mungkin dia masih mengingatnya, tapi tanpa peta, dia akan kesulitan untuk menemukan jalur yang benar. Mustahil baginya untuk menemukan jalan ini. Jadi, dia hanya bisa melalui jalur air. Tanya Sekar. Bagaimana cara kita menentukan arah di tengah kabut tebal ini? Parlan menghela nafas dalam-dalam dan berkata, kita punya 2 potongan peta, tapi hanya kurang satu, yakni area di bagian tengah. Dia membuka 2 potongan peta, lalu menggabungkannya dan meletakkannya di atas papan. Kelvin menunduk dan melihatnya. Dia mengamatinya sejenak dan berkata, bagian tengah dan bawahnya telah hilang. Parlan melihat keempat penjuru peta, lalu menunjuk gambar di tengah dan berkata, kita sekarang sedang berada di sini. Dia menunjuk puncak gunung di depan, sambil membicarakan tentang posisi sungai di bawahnya. Di jalur aman berwarna merah ini ada persimpangan, dan tujuan kita adalah tempat ini. Sambil bicara, dia menunjuk ke titik cahaya tertentu pada peta. Kemudian, dia menghela nafas dan berkata, untuk sementara waktu, Kiva harus mengandalkan diri kita sendiri. Kabutnya sangat tebal dan sulit untuk menentukan arah. Kata Kelvin dengan ragu-ragu. Di kawasan ini ada banyak gunung dan ribuan jalan. Jika sampai salah menentukan arah, kita akan tersesat di dalamnya. Parlan tertawa ringan dan berkata, ayo berangkat. Dante pasti punya solusinya. Kelvin melihat ke arah Dante. Dante tertawa. Pada saat itu, suara Parlan terdengar, sepengetahuanku, Sekte Dewa Penyihir punya satu teknik untuk berkomunikasi dengan hewan. Ada banyak ikan di sungai ini jadi, Dante mungkin bisa menentukan arah untuk kita setelah bertanya pada ikan-ikan itu. Kelvin menatap Dante dengan terkejut dan bertanya, apa kau bisa berkomunikasi dengan hewan? Dante mengangguk dan berkata, Sebelumnya, berkat teknik ini, aku tahu bahwa Bonar dan yang lainnya hendak pergi ke lembah Yuta untuk mengejarmu. Bersambung.